wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillahil qail. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Walau kunta fazzan ghalizan lan faddu min hawlik. Fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun saja berada. Alhamdulillah, rasa syukur kita di hari ini, pagi ini tetap kita panjatkan kepada Yang Maha Suci. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba yang selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikannya, sehingga Allah memanggil kita sebagai abdan syakura. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam kita limpah curahkan ke junjungan alam Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan, yang telah menyebarkan syariatnya, risalahnya sampai kepada kita yang terus taat dan patuh terhadap semua ajaran yang telah Allah berikan melalui Al-Quran kepada Rasulnya. Dan kita mudah-mudahan menjadi umat yang taat dan patuh dan kelak mendapatkan syafaat dan rahmat darinya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Hadirin hadirat sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan kuliah 30 menit ini, insya Allah kita akan sedikitnya mengingatkan kembali dan membahas kembali sosok Rasulullah SAW di saat dari mulai kehidupannya beliau ketika dari usia 1 sampai 25, dari 25 sampai 50, dari 50 sampai 51, dari 51 sampai 63. Itu cerita mapping, yaitu Rasulullah SAW di saat kehidupannya dulu. Min hayati Rasulullah SAW, itu dari kehidupan Rasulullah SAW. Kalau melihat secara secara mappingnya, ceritanya, Rasulullah dulu itu dari 1 sampai 25. Beliau itu dalam keadaan membujang. Dalam artian membujang itu Allah mendidiknya. Beliau menjadi seorang peniaga, menjadi seorang pedagang, menjadi seorang pengembala, dan menjadi seorang yang sangat dipercaya oleh masyarakatnya saat itu. Perdagangan beliau dari perjalanan sebelum menikah dengan Sayyidah Khadijah itu sampai ke negeri Irak, sampai ke negeri Yaman, sampai ke negeri hampir perbatasan Palestina. Itu perjalanan dagang Rasulullah SAW. Itu dari 1 sampai 25. Sedangkan dari usia 25 sampai usia 50, itu Rasulullah sudah bersama Sayyidah Khadijah. Itu sudah bersama kehidupannya seorang istri saudagar. Jadi yaitu Sayyidah Khadijah. Jadi bersama Sayyidah Khadijah itu beliau 25 tahun. Dan di saat menikah dengan Sayyidah Khadijah, Rasulullah usianya 25 tahun. Sedangkan Sayyidah Khadijah usianya 40 tahun. Jadi kalau 40 ditambah 25, berarti usia atau umur Sayyidah Khadijah itu 65 tahun. Di saat 50 tahun Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah pada saat itu beristrikan 1 dari usia 25 sampai 50. Hanya 1, Sayyidah Khadijah. Dan itu sangat setia dan sayang sekali kepada Sayyidah Khadijah. Begitu juga Sayyidah Khadijah sangat mencintai Rasulullah SAW.
dengan dakwahnya, mendukung dakwahnya, mendukung segalanya. Sampai di akhir-akhir hayat Sayyidah Khadijah. Rasulullah itu sampai dikatakan oleh Sayyidah Khadijah, andaikan tidak ada yang dapat mendukung kembali dakwahmu ya Rasulullah, maka galilah tulang-tulangku untuk jadikan jembatan dakwahmu katanya. Dan di saat akhir-akhir hayatnya, Sayyidah Khadijah itu adalah habis hartanya karena dipakai untuk mendukung dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika di usia 50 sampai 51, keadaan Rasulullah itu menduda. Karena di usia 50, itu Rasulullah meninggal atau meninggalkan mati oleh kekasihnya, yaitu Sayyidah Khadijah. Jadi dari 50 sampai 51 itu Rasulullah menduda. Nah, setelah itu Rasulullah menikah lagi di usia 51 sampai 63. Rasulullah itu menikah dengan 11 istri. Jadi dengan Khadijah itu hanya dari usia 25 sampai 25 tahun. Hanya satu istri saja. Di saat 51 sampai 63, Rasulullah mempunyai istri sampai 11. Di antaranya istri yang paling muda Rasulullah SAW yaitu Sayyidah Aisyah. Dan Sayyidah Aisyah itu istri Rasulullah yang paling muda dan paling di antaranya paling cerdas lagi. Dan beliau anaknya dari Abi Bakar As-Siddiq. Nah ini Sayyidah Aisyah ini dalam riwayat ditikahi oleh Rasulullah itu usia 9 tahun. Dan ada yang muda di atas, maksudnya di atas Sayyidah Aisyah, itu Maria Al-Qibtiyah. Maria Al-Qibtiyah dinikahi oleh Rasulullah itu dalam keadaan gadis juga. Usianya 25 tahun. Dan ada di atasnya itu, yaitu Hafsah binti Umar. Yaitu Hafsah binti Umar itu, Rasulullah itu menikahi beliau dalam usia 35 tahun. Dan itu dalam keadaan janda. Jadi Rasulullah menikah dengan gadis itu Sayyidah Aisyah dengan Maria Al-Qibtiyah. Sedangkan yang lainnya seperti Hafsah binti Umar, Saudah binti Zum'ah dan yang lainnya banyak Ummu Salamah dan lainnya itu dalam keadaan ternyata istri-istri Rasulullah itu yang tua-tua semua. Termasuk Saudah. Saudah itu istri Rasulullah yang anaknya punya 12. Terus usianya sudah 70 tahun. Usia 70 tahun ditikah oleh Rasulullah SAW. Itu anaknya 12. Dan rata-rata istri Rasulullah yang lain selain Maria Al-Qibtiyah dan Aisyah. Itu semua janda-janda yang tua gitu. Usianya 45 tahun, 55 tahun. Ada yang 65 tahun. Ada yang 70 tahun. Itu tua-tua. Tapi bagaimana Rasulullah memperlakukan mereka semua istrinya? Luar biasa. Dalam hadis Rasulullah menyebutkan, jadi sebaik-baiknya suami adalah yang baik pada keluarganya. Dan aku adalah orang yang baik kepada keluargaku di antaranya. Rasulullah sudah menyebutkan demikian. Jadi kalau ada suami yang memperlakukan istrinya dengan baik, maka itulah sebaik-baik suami. Sampai dalam cerita Rasulullah SAW dulu bersama para istrinya, terutama banyak hadis yang diceritakan oleh Sayyidah Aisyah. Beliau itu sering istilahnya membantu para istrinya itu untuk memasak, untuk mencuci, untuk membenahi atau membereskan alat-alat rumah yang rusak gitu. Sampai itu Rasulullah sendiri yang istilahnya membantu para istrinya. Jadi ketika istri di rumah itu, kalau tidak ada pembantu, tidak ada yang membantu, beliau yang sendiri membantu istrinya. Mencucikan piring, kadang mencucikan pakaian, kadang membenahi yang istilahnya alat-alat rumah. Nah itu bagian dari sebaik-baik seorang suami pada istrinya. Dan beliau sangat luar biasa ketika dalam hadis Rasulullah SAW, Sayyidah Aisyah menyebutkan bagaimana ketika Rasulullah itu mengajak makan sepiring berdua dengan Sayyidah Aisyah. Jadi makan sepiring berdua.
Dan itu bukan hanya di pengantin baru saja. Ketika dengan Ummu Salamah beliau dengan istri yang tua, terus dengan istri yang istilahnya seperti Saudah bin Jum'ah masih bercanda dengan beliau, terus istilahnya bermesraan dengan mereka. Itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang Rasulullah diceritakan oleh para istrinya itu mengajak main-main, mengajak bercanda di rumah. Kadang-kadang saling mengejar, saling kejar-kejaran dengan Sayyidah Aisyah, atau saling balap-balapan, balap lari, gitu istilahnya, siapa yang lebih dulu. Pada saat Aisyah menikah dengan Rasulullah, Aisyah masih muda, dan Rasulullah itu sudah mulai lanjut usia. Saat itu balap lari, istilahnya kejar-kejaran. Ternyata Aisyah lebih cepat larinya, karena Rasulullah istilahnya untuk kebugarannya kelihatan sudah agak tua. Aisyah itu hanya untuk main-main dan bercanda saja. Itu Rasulullah. Kadang Rasulullah mencubit hidungnya Aisyah. Aisyah dicubit. Dan lagi apa yang dilakukan oleh Rasulullah kepada istrinya. Kadang memanggilnya luar biasa. Memanggil Aisyah itu ya Humaira, wahai yang pipi merah gitu. Kalau bahasa kita hari ini, wahai sayangku. Kalau bahasa orang Sunda, memanggil neng atau memanggil nyai atau apa atau mbak atau ya yang bagus sayang yang lain itu Rasulullah kepada Sayyidah Aisyah. Kadang-kadang Rasulullah itu ketika satu saat di rumah tidak masak, beliau yang masak sendiri. Sampai melakukan demikian Rasulullah kepada istri. Luar biasa. Begitu hebatnya Rasulullah. Makanya pantas ketika di Al-Quran, wa'ashiruhunna bil ma'ruf. Bergaulilah istri-istrimu dengan baik. Dan Rasulullah itu adalah orang yang sebaik-baik memperlakukan keluarganya, termasuk istrinya. Itulah sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Juga disebutkan di dalam Al-Quran, Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Rasul itu punya sifat yang sangat lemah lembut dengan istrinya. Lemah lembut. Jarang marah kepada istrinya. Tidak pernah memarahi istrinya. Istrinya kalau ada sesuatu itu langsung dipanggil dengan panggilan yang enak. Itu Rasulullah. Fabima rahmatin minallahi linta lahum. Kadang ada cerita yang menakjubkan. Ketika istri-istrinya mau pergi ke satu tempat, itu Rasulullah istilahnya mengadakan dulu bertanya kepada istri, siapa yang mau ikut untuk pergian. Pergian ke siapa? Ada undangan. Makanya ada Aisyah atau siapa yang ikut. Dan lagi-lagi di dalam hadis disebutkan, pada saat tetangganya itu mengundang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada satu tetangga mengundang Rasulullah. Pada saat itu Sayyidah Aisyah berada di sampingnya. Kata tetangganya, ya Rasulullah, engkau diundang ke rumah kami untuk makan-makan. Dengan dia, wahai sahabatku, atau dengan dia, maksud dia itu dengan ini. Dengan istriku atau Aisyah. Tidak ya Rasulullah. Kalau begitu, saya pun tidak, kata Rasulullah itu. Pada saat itu, dia kembali lagi, setelah itu pulang ke rumah, datang lagi. Ya Rasulullah, kami mengundangmu ya Rasulullah. Dengan dia, jawaban Rasulullah itu. Dengan dia, tidak ya Rasulullah. Maka dia balik lagi ke rumah, si tetangga itu. Pada saat itu, tetangganya balik lagi. Ya Rasulullah, kita mengundang engkau ya Rasulullah. Kata Rasulullah, dengan dia, kalau begitu, dia jawabannya kalau dengan, selalu dengan dia, maksudnya nunjuk ke Sayyidah Aisyah. Apakah dengan dia diundangnya? Kata tetangga itu ngundangnya ya Rasulullah. Tapi kata Rasulullah itu, kalau dengan tanpa dia, saya pun tidak. Kata si tetangga itu, dengan dia ya Rasulullah, boleh. Akhirnya Rasulullah berangkat dengan Sayyidah Aisyah untuk menunaikan undangan tetangga tersebut. Artinya di situ, Rasulullah ingin mengajak istrinya ke tempat undangan. Kadang Rasulullah itu bukan hanya ke tempat undangan. Kadang Rasulullah mengajak istri untuk refreshing, untuk pergi satu saat, satu waktu, untuk makan istilahnya. Tidak banyak untuk untuk memberikan hiburan kepada para istrinya. Itu Rasulullah SAW. Begitu indah ketika melihat Rasulullah dengan keluarganya, dengan istrinya, dengan anaknya, termasuk dengan cucunya. Jadi memang sosok yang luar biasa
di dalam diri Rasulullah SAW. Ketika jadi kakek, masya Allah, kakek yang mengagumkan. Bagaimana ke Hasan dan Husain itu memperlakukan cucunya dengan indah sekali. Bagaimana ketika Rasulullah berangkat ke masjid, itu cucunya itu digendong, itu dibawa ke masjid di saat sholat di masjid. Ketika memperlakukan anaknya seperti Fatimah Az-Zahra, itu Fatimah Az-Zahra berkomunikasi di dalam hadis. Banyak tentang hadis-hadis dari Fatimah, dari Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Itu perlakuan Rasulullah kepada anaknya. Begitu juga kepada istrinya. Itu lebih lagi. Kadang ada yang sangat mesra sekali dilakukan oleh Rasulullah SAW. Di saat Rasulullah mau pergi, bepergian, Rasulullah selalu mencium istrinya sebelum pergi. Sebelum pergi jauh, istrinya dipanggil dulu. Dicium oleh Rasulullah SAW. Dan di saat Rasulullah pulang dari pergian, selalu istilah mencium istrinya. Allahu Akbar. Inilah Rasulullah SAW. Di hadis diceritakan banyak tentang Rasulullah bagaimana dengan istrinya. Kalaupun dengan istrinya dalam keadaan haid, Rasulullah itu sering memanggil ya Aisyah atau ya Ummu Salamah, wahai Ummu Salamah, ke sini. Kadang Rasulullah istrinya sedang haid. Kata Aisyah, ya Rasulullah, aku dalam keadaan haid ya Rasulullah. Kata Rasulullah, tidak mengapa wahai Aisyah, ke sini saja. Ketika itu datang Sayyidah Aisyah mendekat kepada Rasulullah. Dan saat itu Rasulullah apa? Menyandarkan kepalanya, badannya di dada Sayyidah Aisyah. Kadang-kadang beliau itu menyandarkan kepalanya di paha Aisyah. Luar biasa. Begitu mesra ketika Rasulullah dengar. Dan istri ketika dilakukan demikian itu luar biasa efeknya. Efeknya akan positif. Secara psikologi akan baik. Dan itu Rasulullah memperlakukan istrinya demikian. Kadang Rasulullah itu diceritakan oleh para istrinya itu sering memeluk kepada istrinya. Sering memeluk istrinya. Pelukan-pelukan itu yang membuat hangat dan membuat tenang seorang istri. Dan itulah Rasulullah SAW. Banyak diceritakan dalam hadis. Yang lebih dahsyat lagi pernah diceritakan dalam hadis. Rasulullah pernah yagsilu mandi bersama Aisyah fi ina'in wahid dalam satu bejana. Dalam satu bejana itu Rasulullah pernah mandi bareng dengan Sayyidah Aisyah. Itu diceritakan hal-hal yang demikian. Di dalam hadis itu diceritakan. Ada lagi Rasulullah sampai di bab babu guslul janabah, di bab mandi janabah atau junub. Itu diceritakan bagaimana Rasulullah dengan istrinya ketika muasyarah atau istilahnya memperlakukan, membenggauli seorang istrinya. Bagaimana? Itu Rasulullah. Atau kadang Rasulullah sering memanggil nama-nama atau memanggil panggilan yang enak didengar oleh istrinya. Nah ini Rasulullah. Betul-betul di dalam Al-Quran disebutkan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Betul-betul dalam diri Rasulullah itu ada uswah hasanah untuk keluarganya. Termasuk anaknya, istrinya, cucunya. Terus bagaimana dengan masyarakatnya. Memperlakukan masyarakat dengan luar biasa. Bagaimana dia dalam berbisnis dulu. Bagaimana dalam dia menjaring satu hubungan dengan orang-orang non-muslim. Bagaimana dia berdakwah kepada non-muslim. Bagaimana mengurus umat pada saat itu. Bagaimana ketika menjadi imam di masyarakat. Bagaimana menjadi imam ketika di masjid. Itu semua uswah bagi kita. Dan diceritakan di dalam hadis-hadisnya. Itulah Rasulullah SAW begitu indah bersama istrinya, sama keluarganya. Pantas di bab hadis atau di dalam bab fikih selalu menyebutkan bagaimana Rasulullah dengan Sayyidah Aisyah, bagaimana dengan keluarganya, termasuk di dalam Al-Quran. Allah itu sampai menyebutkan ku anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian semua, diri kalian dan keluarga kalian. Dan Rasulullah sendiri betul-betul mencontohkan bagaimana menjaga keluarganya dengan baik. Itulah Rasulullah SAW. Makanya kalau melihat agenda atau mapping usia Rasulullah SAW sangat singkat sekali. Di Madinah, di Mekah 13 tahun, di Madinah istilahnya
berdakwahnya 10 tahun. Itu singkat sekali. Ditambah ini, ketika disebutkan ditambah usia 40 tahun. Jadi kenabian ketika kerasulan 40 tahun itu dakwahnya 13 tahun, terus ditambah 10 tahun. Sangat singkat sekali. Tidak lama, tapi itu luar biasa. Bisa merubah dunia, bisa merubah orang, bisa membentuk orang, bisa menjadikan orang soleh, bisa menjadikan seseorang yang keras menjadi lembut, bisa menjadikan seseorang yang pemarah menjadi pemaaf, bisa menjadikan seseorang yang pelit menjadi dermawan, bisa menjadikan seseorang yang malas menjadi rajin, bisa menjadikan suatu keluarga yang tidak harmonis menjadi harmonis, bisa menjadikan seseorang asalnya istilahnya tidak pernah ke masjid jadi ke masjid. Itu Rasulullah SAW dan istrinya melihat sekali. Makanya coba lihat ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat-sahabat semua di dalam hadis yang paling banyak diceritakan tentang sosok Rasulullah ketika di rumah, ketika di keluarga. Hadisnya dari Fatimah Zahra, hadisnya dari Sayyidah Aisyah atau Ummu Salamah. Itu sering hadis-hadis diriwayatkan oleh mereka, istrinya dan anaknya. Kenapa? Langsung melihat bagaimana perilaku Nabi setiap harinya dengan istrinya, dengan anaknya, dengan sesama, dengan tetangga, dengan yang lain. Terlihat langsung baik dari kaulnya, perkataannya, ataupun fi'alnya dari pekerjaannya, atau takrirnya, diamnya Nabi. Itulah sebuah gambaran sunnah, sebuah gambaran insanun kamil, manusia yang sempurna dari sosok Rasulullah SAW. Kita pun sama tertarik ketika ada cerita dulu, cerita yang dijadikan cerita sampai lama sering ceritakan saat Rasulullah bertanya kepada Aisyah, ya Aisyah, adakah makanan untukku hari ini? Pada saat itu Aisyah menjawab, tidak ada ya Rasulullah. Pada saat itu Rasulullah, oh tidak mengapa ya Aisyah, aku akan berpuasa terus. Sampai demikian Rasulullah. Ada lagi cerita yang menakjubkan. Di saat Rasulullah meminta satu minuman, kalau bahasa kita kopi atau apa. Pada saat itu meminta kepada Sayyidah Aisyah, Aisyah, bolehkah buatkan minuman untukku? Pada saat itu Aisyah membuat minuman. Dan minuman itu ternyata Aisyah silap memasukkan gulanya, malah garam yang dimasukkan. Pada saat Rasulullah mencicipinya minuman tersebut, dan ternyata bukan manis, ternyata malah asin, garam karena garam. Rasulullah tidak marah pada saat itu, malah memanggil Aisyah, ya Humairah, wahai yang pipinya merah, sini engkau ya Aisyah. Sudah lama kita tidak minum bersama katanya. Duduklah di sini untuk minum bersama. Di saat itu Sayyidah Aisyah mendekati Rasulullah dan duduk di pangkuan Rasulullah. Pada saat itu minum bersama. Maka pada saat itu Rasulullah mencoba minum yang pertama. Diminumlah air yang dibuatkan Aisyah tersebut. Setelah diminum, coba engkau sekali minum. Pada saat itu diminum oleh Sayyidah Aisyah. Di saat diminum ternyata asin. Minumannya bukan manis. Langsung Aisyah menangis dan memohon maaf, minta maaf kepada Rasulullah. Dan Rasulullah sangat bijak sekali. Sangat bijak sekali menasehati dan menegur istrinya. Andaikan mungkin ke orang yang tidak punya kebijaksanaan, di saat istrinya salah atau silap menuangkan gula menjadi garam, itu mungkin ada keluar kata-kata yang tidak baik. Atau bisa saja ini airnya disiramkan kepada istrinya. Rasulullah tidak, malah mengajak minum bersama dan saling mencicipi bersama. Dan disitulah Aisyah mengerti begitu indahnya Rasulullah SAW menegur Aisyah dengan lembut, menegur Aisyah dengan teguran yang sangat romantis dan sangat lembut. Itulah sosok Rasulullah SAW. Dan banyak lagi hadis-hadis yang menceritakan tentang sosok Rasulullah dan tidak bisa disebutkan satu persatu. Coba lihat aja ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat semua dalam bab-bab fikih itu diceritakan dari mulai bab mandi, dari mulai bab istilahnya mandi janabah, dari mulai bab istilahnya ketika di rumah Rasulullah kadang-kadang mau sholat pun mau setelah wudhu mencium Sayyidah Aisyah, mencium dulu. Nah gitu. Kadang-kadang demikian.
Rasulullah. Bagaimana tidak indahnya sosok Rasulullah. Memang kita tidak bisa. Hari ini contoh, itu kan Rasulullah. Kita kan nggak bisa. Tapi minimalnya apa yang digambarkan oleh hadis, apa yang digambarkan kehidupan Rasulullah, sedikitnya kita bisa meniru, mencontoh, dan sedikitnya kita bisa melakukan sebagaimana yang Rasulullah lakukan. Tanggung jawab sebagai suami, tanggung jawab sebagai bapak, tanggung jawab sebagai pemimpin umat. Itu luar biasa. Bayangkan mimpin umat yang begitu besar, tapi dengan keluarga masih bisa, masih baik dan masih terkontrol. Kadang-kadang kita sibuk di luar, tapi keluarga tidak terperhatikan. Kadang-kadang kita aktif di luar, besar di luar. Kadang-kadang keluarga tidak terperhatikan. Banyak di kalangan kita dan banyak di kita pun. Jadi besar orang di luar, tapi keluarganya keropos, dengan istrinya tidak harmonis, dengan istrinya tidak memperhatikan istrinya, dengan anak dan keluarganya. Kadang itu terjadi. Tapi bagaimana ketika melihat Rasulullah, pemimpin umat, seorang Rasul, tapi dengan keluarganya, itu menjadi contoh bagi semuanya. Luar biasa. Dan itulah Rasulullah SAW. Hadirat sahabat-sahabat rahimakumullah. Itu saja yang dapat disampaikan dalam kuliah 30 menit ini. Kuliah yang sangat singkat tentang cara Rasulullah bergaul dengan istrinya ketika di rumah atau dengan keluarganya. Dan mudah-mudahan kita pun sama sedikitnya bisa mencontohi apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kalaupun tidak semua apa yang dilakukan oleh Rasulullah kita bisa mencontohnya, minimalnya sedikit demi sedikit kita belajar dan berusaha untuk menjadi sosok-sosok yang digambarkan Rasulullah setelah melalui hadis atau sunnahnya. Hadirin ibu-ibu, bapak-bapak, sahabat-sahabat di mana saja berada, mudah-mudahan ini menjadi motivasi kepada kita untuk lebih memperhatikan kembali anak, istri, keluarga, semuanya. Kadang-kadang sebelum kita memperhatikan atau melihat dunia luar, memimpin umat yang lebih luas, kita pimpin dulu apa yang ada di dalam rumah kita. Solidkan dulu, benahi dulu. Jangan sampai kita besar di luar, tetapi di dalam keropos. Atau sebaliknya, banyak orang istilah seperti memperbaiki umat di luar, tetapi di dalam keropos. Lebih baik sebelum keluar kita membenahi dulu di dalamnya. Dan itu sebagai gambaran. Kalau semua rumah kita, semua varian keluarga kita itu baik, insya Allah masyarakat akan baik, negara pun akan baik. Tapi ketika gagal di rumah, ketika kita berada di rumah itu gagal, maka bagaimana membangun negara, masyarakat dengan baik kalau rumahnya keropos dan runtuh? Itu yang diharapkan dari sosok Rasulullah, menjadi motivasi, membenahi, mencontohi segalanya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Pantas menyebutkan innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku itu diutus oleh Allah itu untuk menyempurnakan akhlak di keluarga, masyarakat atau negara. Mudah-mudahan cita-cita kita bisa nyampe seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.